Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mampir di channel saya ini. Kali ini atau pagi ini saya berada di kebun pisang saya. Jadi di sela-sela jarak tanam kebun pisang ini saya tanam pula ini singkong untuk tanaman tumpang sari. Jadi mungkin ini kawan-kawan ini bingung atau apa namanya, atau heran lah mungkin, enggak, kenapa di kebun saya ini penuh gulma. Jadi ini ada beberapa alasan nih kawan-kawan. Cuman bagi kawan-kawan yang tidak sependapat dengan saya, silakan saja. Jadi tujuannya saya ini memelihara gulma ini adalah salah satu antisipasi sewaktu di musim kemarau. Jadi kalau musim kemarau nanti permukaan tanah tuh tetap lembab karena ada gulma itu yang menutupi. Atau ini kalau bahasa kerennya ini sistem di lahan saya ini cover crop. Jadi merawat rumput untuk kesuburan tanah. Itu keuntungan yang pertamanya di musim kemarau. Jadi kita tidak perlu lagi pakai selang atau paralon atau selang drip untuk pengairannya. Yang pertama. Yang kedua, untuk menghemat pupuk. Jadi ini nanti rumput ini nih, jika sudah mencapai dia nanti di ketinggian tertentu, misalnya tinggi kira-kira selutut lah, selutut orang dewasa. Jadi nanti ini cuma saya babat aja. Jadi bekas gulma yang sudah saya babat itu nanti dia akan melapuk, dia akan menjadi pupuk. Jadi jika kawan-kawan ingin mengikuti metode saya ini silahkan saja. Jika kurang paham tidak apa-apa. Cuman ini di kebun saya ini nanti yang akan saya bersihkan ini cuma di sekitar batang aja. Misalnya contohnya seperti ini. Jadi ini nanti saya akan membersihkan kira-kira setengah meter lah sekeliling, dari batang ini ke sini setengah meter sekeliling. Jadi cuma itu aja nanti yang saya bersihkan. Jadi saya rawat lah rumput ini. Cuman rumput ini walaupun saya rawat ini tidak saya biarkan aja begitu aja. Saya tunggu dia sampai ketinggian yang saya bilang barusan, selutut orang dewasa. Kemudian nanti baru saya tebas. Jadi jika kawan-kawan bertanya nanti kan, misalnya bagaimana dengan pemupukannya nanti? Kan kita percuma aja nanti memupuk. Tahunya nanti setelah kita pupuk, nutrisi dari pupuk itu nanti diserap oleh gulma atau rumput. Memang betul kan kawan. Mungkin kan di lahan yang bersih, yang tak ada gulmanya kan, mungkin pupuk tersebut mungkin full lah diserap oleh tanaman kita itu sendiri. Tapi jika ada gulma kan atau rumput, mungkin sebagian dimakan oleh rumput, cuma sebagiannya yang diserap oleh tanaman kita. Tapi kalau menurut pengalaman saya, walaupun pupuk yang kita pakai itu nanti diserap oleh rumput,
Tapi kan rumput itu nanti tidak kemana-mana. Nah, rumput itu kan masih tetap di situ. Nah, jadi nanti rumput itu kita babat. Nah, dan masih di situ dia rumput itu kan, kecuali rumput itu nanti kita buang jauh. Nah, jadi itulah apa saya kawan-kawan pemahaman saya. Jadi metode merawat rumput ini, kalau menurut saya ini cara efektif untuk berkebun pisang, agar nanti pisang kita itu tetap subur walaupun di musim kemarau, tanpa kita nanti menyediakan pipa pengairan atau selang untuk penyiraman. Jadi kalau saya pribadi ini kan kawan, cuman terserah saja, kalau mau dipupuk lagi untuk menambah kesuburannya tidak apa-apa. Cuman kalau saya pribadi ini, saya tidak memupuk lagi nih. Nah, jadi saya tidak melakukan pengairan lagi, tidak membentangkan selang lagi di pinggiran barisan pisang nih. Jadi keuntungan tanam model ini kalau orang bilang ini cover crop, merawat rumput. Jadi dengan merawat rumput ini kita mendapat dua keuntungan. Yang pertama, jika di musim kemarau kita terhindar dari kekeringan. Jadi nanti jika rumput ini nanti istilahnya meninggi, nah, bisa kita babat aja. Nah, jadi nanti bekas rumput yang udah dibabat itu kemudian dia mati, ya itu akan menjadi pupuk. Nah, jadi kalau untuk rumput yang saya sarankan itu, pilihlah kawan-kawan itu rumput itu yang lunak. Jangan nanti rumput itu yang berkayu. Nah, ini kan lunak ini. Nah, ini nanti walaupun tinggi dia gampang ditebas dan kerjanya tidak lama. Ataupun nanti ada khusus rumput itu, rumput yang dipelihara itu pada umumnya itu di tanaman sawit, rumput kacangan. Nah, ini cuman ini kacangan ini belum ini masih di pinggir-pinggir ini menjalarnya. Nah, jadi kacangan ini istilahnya belum memenuhi semua lahan saya, itu masih sebagian ini kan di sini ada sebagian, di sini ada sebagian. Nah, bisa ditengok nih. Nah, nih. Karena ini rumput kacangan ini biasanya dipakai orang ini untuk lahan sawit. Ini perkebunan biasanya perkebunan yang dikelola oleh perusahaan. Jadi dia memakai menanam rumput kacangan. Jadi ini dulu kebetulan lahan saya ini bekas lahan sawit, cuman lantaran udah jadi pemukiman di sini ya, jadi cover crop yang sisa-sisa dari tanaman sawit ini masih ada. Nah, jadi setelah saya olah tanah ini, saya tanam pisang. Nah, jadi rumput kacangan ini nih mulai berkembang lagi. Nah, jadi keunggulan dari rumput ini nih kawan-kawan, dia akan melembabkan tanah. Yang pertama. Yang kedua, nanti jika ada nanti gulma selain dia, dia akan membasminya ini kawan-kawan. Jadi nanti yang hidup di lahan ini cuma dia aja lagi nih, cuma dia aja. Gulma yang ini nanti nih kalah sama dia nih.
Tapi walaupun demikian nanti istilahnya keuntungan dia bisa menyuburkan tanah, misalnya bisa melembabkan tanah walaupun di musim kemarau. Dan jika kita babat dia nanti bisa menyuburkan tanaman kita. Nah, tapi kita harus hati-hati juga ini kawan. Jangan sampai dia menjalar dekat pokok pisang ini. Nah, kalau sampai dia menjalar dekat pokok pisang ini, nanti mau ini dililitnya semua. Nah, sampai ke atas mau dia manjat rumput kacangan ini. Ini bersifat seperti akar ini kawan-kawan. Nah, ini sampai ini kan berakar ini ya. Nah, jadi itulah makanya saya cuma memastikan pohon pisang saya itu di pinggir-pinggirnya saja, di sekitar batang aja, agar nanti rumput kacangan yang saya maksud itu tidak memanjat ke atas. Jadi itulah pengalaman dari saya kan kawan. Jadi kalau kesimpulan video saya ini, jika ada di tempat kawan-kawan rumput yang seperti ini, kan kacang-kacangan ini tanamlah untuk sebagai pelapisan tanah, agar nanti di musim kemarau tanah di lahan kita itu tetap lembab. Ini biasanya ini rumput kacangan ini hanya perusahaan besar ini yang menanam untuk perkebunan sayur. Mungkin ada juga untuk perkebunan lainnya. Nah, jadi itulah keuntungan merawat rumput. Jadi jika tidak ada nanti rumput yang seperti itu, rumput kacangan itu di tempat kawan-kawan, bisalah kawan-kawan rawat rumput yang kecil-kecil seperti ini. Atau ada juga tanaman itu yang bukan rumput, tapi sifatnya bisa juga menyuburkan tanah. Itu kacang kawan-kawan. Nah, kacang tanah. Umumnya kacang-kacangan itu setelah dia mati atau sewaktu dia masih hidup, dia kan kalau rumput kacang-kacangan itu kan sewaktu masih hidup dia melembabkan tanah. Sewaktu dia mati, akar daun-daunnya yang mati itu nanti melapuk akan jadi pupuk juga. Jadi tanamlah kacang-kacangan atau tanaman kacang untuk penyubur tanah. Nah, jika tidak ada nanti rumput kacangan di tempat kawan-kawan, rawatlah rumput. Tapi nanti bukan terpaku di rumput ini aja, rumput apa aja lah, asal jangan nanti gulma itu sifatnya itu berkayu. Nah, kalau berkayu kan mau dia tinggi itu. Nah, kali ini kan sifatnya berkayu nih. Nah, ini kan sifatnya meninggi berkayu. Kalau ini nanti kalau dibiarkan ini, mau dia membesar nanti. Nah, kalau udah besar nanti susah kita mengendalikannya. Cuman itulah keuntungannya yang saya bilang tadi. Jika ada nanti rumput kacangan seperti ini, kita tak perlu khawatir lagi dengan tanaman berkayu seperti ini. Dia akan membunuh ini nanti tanaman berkayu ini. Yang hidup cuma dia aja lagi yang hidup. Oke kawan-kawan, jadi rawatlah rumput. Keuntungan rumput itu sendiri melembabkan suatu di musim kemarau, menyuburkan tanah nanti, dan metode penanaman metode di kebun saya ini memakai metode itu. Jika kawan-kawan paham, silahkan dicoba. Tapi jika tidak, saya cuma berbagi saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Saya akan menjawab dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.